Bab 321. Sayang sekali kita kehilangan dua orang kita. Mereka tidak bersalah, desah Merkuinton. Levi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Yah, dunia bisnis mirip dengan medan perang. 6 tahun yang lalu, saya mengalami bencana yang tidak terduga dan hampir mati. Kita perlu mengungkap dalang di balik skema ini. Kita tidak akan membiarkan pelakunya pergi dengan mudah. Merkuinton berteriak, dengan marah. Malam itu, di rumah, Zoe sangat mengkhawatirkan Iris. Jika semuanya benar, Iris akan dikirim ke penjara. Saat itu, Harry tiba bersama yang lain. Haha, Zoe, kamu dan sampah baik-baik saja. Kami telah mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Morris Group, jadi kami mengira kamu telah ditangkap. Henry terkekeh. Baik Son maupun Melanie sama-sama tersenyum. Melihat bagaimana Morris Group dilakukan, perusahaan Zoe juga akan ditutup. Zoe, apa rencanamu? Apakah kamu akan kembali ke keluarga Lopez? Goda Fabian. Aku. Zoe tampak tak berdaya. Perusahaannya sedang dalam masalah dan akan segera diakuisisi. Harry menyeringai. Zoe, tenanglah. Aku di sini untuk membuat kesepakatan bisnis denganmu. Zoe bingung. Hah? Kesepakatan bisnis apa? Tentang membeli perusahaan Anda. Saya berencana mengakuisisi perusahaan Anda dengan harga 2 juta. Jawab Harry. 2 juta. Zoe tidak percaya. Bahkan jika Morris Group berhenti berinvestasi di perusahaan saya, itu masih akan diperkirakan sekitar 1 hingga 2 miliar. Mustahil bagi seseorang untuk mendapatkannya hanya dengan 2 juta. Ini sangat tidak masuk akal. Haha, Zoe, apakah kamu tidak menyadari keadaanmu? Begitu Morris Group bangkrut, perusahaanmu akan sangat terpengaruh. Saat itu, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 200.000, apalagi 2 juta. Iya, apalagi, jika kamu menjual perusahaanmu ke kakek, kamu masih bisa bekerja di grup Lopez, Cibirson dan Harry. Hai, seru Zoe marah. Mereka hanya di sini untuk menambah penghinaan pada cedera. Zoe, aku akan memberimu waktu 2 hari untuk mempertimbangkan tawaranku. Jangan tunda lagi, atau kau pasti akan menerima kurang dari 2 juta. Selain itu, aku juga mendengar bahwa kamu membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan di Daxia. Biarkan aku yang menanganinya, oke. Harry menawarkan dengan dingin. Setelah keluarga Lopez pergi, Levi menghibur Zoe, jangan khawatir, sayang. Semuanya akan baik-baik saja. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan satuan tugas khusus akan mengumumkan hasil penyelidikan mereka pada hari berikutnya. Pada malam yang sama, Ron, Saweri, dan Wildan merayakannya di klub. Haha, kudengar Keith menolak mengizinkan siapapun melihat buktinya, Ron terkekeh. Iya, Keith seorang perwira polisi yang tidak fana. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keputusannya. Kita tinggal menunggu hasilnya diumumkan besok. Saat itu, Morris Group dan teknologi mereka yang telah ditingkatkan akan menjadi milik kita. Hahaha, Saweri sangat bersemangat hingga dia akan bernyanyi dengan keras. Dia meletakkan tangannya di bahu Wildan dan mulai bernyanyi bersamanya. Sesaat, seseorang menendang pintu kamar VIP mereka hingga terbuka. Bab 322. Lebih dari selusin petugas polisi bergegas masuk ke ruangan itu. Ron dan yang lainnya tercengang. Seseorang melangkah ke dalam ruangan, diapit oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan mengumumkan, Keith York, Kapten Satuan Tugas Khusus. Apa, Keith York? Segera, Ron dan yang lainnya menjadi pucat. Mer York, reputasi Anda mendahului Anda. Ron dan yang lainnya tersenyum memberi salam. Mereka tidak tahu mengapa Keith muncul begitu tiba-tiba. Bagaimana kamu masih ingin bernyanyi? Apakah kamu tidak tahu masalah yang kamu hadapi? Keith mengejek. Ah, masalah. Masalah apa? Ron dan yang lainnya bertanya dengan kaget. Kalian semua ditahan. Keith mengumumkan saat ekspresinya menjadi gelap. Rekannya menunjukkan kepada mereka surat perintah penangkapan. Hah? Apa? Kita ditangkap? Ron dan teman-temannya bertanya tidak percaya. Sayangnya, rekaman CCTV itu ditemukan oleh seorang ahli. Kami telah menemukan pelakunya, dan dia memberi kami nama Anda. Keith tertawa dingin. Mereka sangat terkejut dan hampir pingsan. Keesokan harinya, semua orang menunggu dengan penuh semangat untuk hasilnya diumumkan. Namun, hasilnya mengejutkan mereka. Sekarang sudah jelas. 4 anggota Dewan Kamar Dagang Hampton Utara adalah orang-orang yang menjebak Morris Group. Semua pelaku ditangkap dan dihukum.
Kepolosan Morris Group terbukti, dan semua orang senang karenanya. Kelompok itu bahkan memberi kompensasi kepada keluarga korban dengan uang, menerima pujian publik. Benny senang dengan bagaimana masalah ini diselesaikan. Dia mengagumi bagaimana Levy menangani masalah ini. Dia terkesan dengan sikapnya. Keluarga Lopez tercengang. Mereka ingin membeli perusahaan baru Zoe seharga 2 juta, tetapi Morris Group pada akhirnya muncul tanpa cedera. Setelah kejadian itu, banyak rumah sakit yang merilis hasil uji klinisnya terkait alat kesehatan milik Morris Group. Kesimpulannya, perangkat memiliki kualitas yang luar biasa dan berkinerja lebih baik daripada versi perangkat sebelumnya. Segera, bisnis Morris Group dilanjutkan dengan aktivitas regulernya. Kali ini, kamar dagang Hampton Utara menderita kerugian besar. Nilai pasar mereka turun setidaknya 10 miliar. 4 keluarga bangsawan tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton, saat kerugian mereka meningkat. Satu-satunya harapan mereka adalah Dewa Perang. Upacara penunjukan Panglima Wilayah Perang Hampton Utara akan segera dilaksanakan. Dikatakan bahwa Panglima tertinggi, Percy Covington, akan tiba di Northampton. Eric dan yang lainnya bersemangat. Bahkan keluarga Gonzales, yang merupakan keluarga terkaya di sekitarnya, sangat ingin hari itu tiba. Sementara itu, Andy membawa kabar baik untuk keluarga Gonzales, Una dan sepupunya diizinkan untuk mengikuti upacara tersebut. Tentu saja mereka sangat gembira ketika mengetahui berita itu. Tuan dan nyonya muda dari masyarakat kelas atas menganggap serius acara seperti ini. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan status sosial mereka dan membual tentang bagaimana mereka diundang ke acara semacam itu. Haha, sekarang kamar dagang Hampton Utara melemah. Aku hanya perlu menjilat Dewa Perang untuk menguasainya, cepat atau lambat, Winston mengumumkan, benar-benar senang. Tuan Darren Park dari perusahaan Capay di Daxia ada di sini untuk menemui Anda, pengurus rumah datang untuk memberitahu Winston. Oke, biarkan dia masuk. Winston memiliki banyak kemitraan dengan perusahaan di Daxia, dan Capay Corporation adalah sesuatu yang dia anggap sepele. Meskipun demikian, dia dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia setuju untuk melihat pria itu. Segera, Darren memasuki aula. Permintaannya sederhana. Dia akan mengembangkan bisnisnya di Northampton, jadi dia datang untuk menjilat Winston. Yang paling menarik adalah bahwa Darren Capay Corporation adalah perusahaan dari Daxia yang akan diajak berkolaborasi oleh Zoe. Aku mengenal gurumu dengan baik. Aku akan membantumu, dimanapun dibutuhkan. Atas persetujuan Winston, Darren sangat gembira. Janji orang terkaya berarti bahwa dia bisa mendapatkan pijakan yang kuat di Northampton. Bab 323. Keesokan harinya, Levy berada di kantornya ketika dia menerima telepon dari Zoe. Levy, saya sedang berdiskusi. Abigail membutuhkan beberapa data bisnis untuk magangnya. Bisakah Anda membantu saya mengirimkannya kepadanya? Tanya Zoe. Dia saat ini sedang mendiskusikan kolaborasi dengan Capay Corporation dari Daxia. Oke, aku akan mengirimkannya padanya. Setelah menerima data, Levy menuju ke University of Northampton. Butuh beberapa saat baginya untuk menemukan Abigail. Levy menyerahkan file itu kepada Abigail dan hendak pergi ketika dia menghentikannya. Levy, kamu belum makan siang, kan? Abigail bertanya. Tentu saja, aku datang untuk mengantarkan file itu padamu, jawab Levy. Ayo, aku akan membelikanmu makanan. Bagaimana kalau kita makan di kantin? Abigail menatap Levy penuh harap. Levy bisa merasakan perutnya keroncongan setelah mendengar saran Abigail. Dia tidak makan di alma maternya selama bertahun-tahun. Baiklah, ayo kita ke kantin. Ayo pergi. Abigail memegang lengan Levy saat mereka berjalan di kampus. Levy tidak terlalu memikirkannya, karena dia juga melakukan hal yang sama ketika Zoe menemani mereka. Dia hanya menganggapnya sebagai seorang gadis muda. Namun, siswa lain tidak berpikir seperti itu. Abigail populer di universitas karena dia cantik. Dia telah lajang sejak dia tiba, dan banyak siswa yang penasaran kapan dia akan mendapatkan pacar. Hari ini, sebuah skenario yang tidak biasa muncul di depan mata mereka, Abigail yang cantik memegang lengan seorang pria di depan umum. Semua orang yang menyaksikan itu tercengang. Itu pasti berita yang mengejutkan. Meskipun pria itu tampak lebih tua darinya, dia baik dalam segala hal. Seketika, semua orang yakin bahwa dia adalah pacar Abigail.
Tak lama kemudian, kabar pacar Abigail menyebar dengan cepat ke seluruh kampus. Levi merasakan bahwa semua orang menatapnya dengan aneh, sementara Abigail menyeringai dalam diam. Dia ingin membodohi orang lain dengan berpikir bahwa Levi adalah pacarnya. Saat dia beringsut lebih dekat ke Levi, para pengejarnya akan membanting meja mereka dengan marah. Aku tidak pernah tahu bahwa Abigail menyukai pria yang lebih tua, seru para pemuda itu dengan marah. Akhirnya, Abigail dan Levi sampai di kantin. Levi memilih meja yang berada di pojok, tapi semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ketika Abigail tiba dengan piring di atas nampan saji, Levi sangat kesal. Ternyata kamu cukup populer di kampus, ya. Tentu saja, aku salah satu siswa tercantik di kampus. Abigail mencondongkan tubuh lebih dekat ke Levi dan bertanya dengan suara rendah, Levi, semua orang berpikir bahwa kamu adalah pacarku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan pernah mendapatkan pacar jika ini terjadi. Levi menyeringai. Tidak masalah. Saya akan memberi tahu ruang siaran. Hei, kamu tidak menyenangkan. Abigail berpura-pura marah. Saat hidangan disajikan, Levi mulai melahap makanan itu. Dia tidak menyadari bahwa kerumunan di sekitar mereka semakin besar. Setelah mengisi perutnya, Levi berdiri untuk pergi. Aku akan mengirimmu pergi, kata Abigail, mengikuti di belakangnya. Dia menatap Levi dengan penuh kasih sayang, jadi semua orang segera tahu apa yang sedang terjadi. Banyak hati pria muda hancur berkeping-keping. Abigail benar-benar punya pacar. Saat Levi dan Abigail melangkah keluar dari kantin, sekelompok orang mendekati mereka, menghalangi jalan keluar mereka. Bab 324. Levi mencoba pergi, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Orang-orang ini mengenakan seragam taekwondo, tampak garang. Taman Silas, apa yang kamu lakukan? Abigail berteriak marah. Siswa pertukaran dari Daxia ini ahli dalam taekwondo, dan dia adalah seorang pemuda yang sombong. Dia telah menghukum semua anak laki-laki yang mencoba untuk mengenal Abigail. Mengabaikan Abigail, Silas memelototi Levi, memperingatkannya dalam bahasa Inggris yang patah-patah, Abigail milikku. Jauhi dia. Setelah mendengar itu, senyum muncul di bibir Levi. Tingkah laku siswa pertukaran itu membuatnya sangat kesal. Abigail tidak setuju dan menuntut, Silas, berhenti memuntahkan omong kosong. Kapan aku menjadi milikmu? Kau pacarku, Abigail. Semua orang di University of Northampton tahu itu, kicau Silas puas. Teman-temannya dari klub taekwondo langsung bersorak untuknya. Yang lain sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Siswa pertukaran ini arogan, karena mereka dapat menikmati beberapa hak istimewa di kampus. Silas sendiri memiliki sabuk hitam taekwondo, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tinggalkan Abigail sekarang, atau kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, Silas mengancam dengan dingin. Apa yang terjadi? Saat itu, sebuah suara terdengar, tiba-tiba. Senior Abigail, Kyle, berjalan ke arah mereka. Dia langsung mengenali Levi. Ayahnya telah memberitahunya bahwa Levi Garrison adalah orang yang hebat, yang harus dia temani. Pada saat itu, Kyle tahu kesempatannya telah tiba. Wajah Silas menjadi gelap. Dia telah menyelidiki pengejar Abigail, dan pesaing terkuatnya adalah pria ini, Kyle Jarvis. Silas, ini temanku. Jangan membuat keributan, Kyle mengumumkan dengan tangan di sakunya. Siapa kamu sampai menyuruhku berkeliling? Tidak ada yang menyangka bahwa Silas akan mulai mengutuk secara tiba-tiba. Bahkan Kyle tercengang. Sebelumnya, Silas memperlakukan saya dengan hormat. Apa yang terjadi padanya hari ini? Dia tidak menyadari bahwa ayah Silas, Darren, telah mendapatkan dukungan Winston, sehingga putranya menjadi semakin sombong. Silas, apa maksudmu? Apakah kamu sedang sombong sekarang? Kyle berteriak marah. Kau membuatku malu di depan Levi. Apa aku perlu menunjukkan rasa hormat padamu? Dasar monyet erudian. Silas mengulurkan tangan untuk menepuk pipi Kyle. Sialan. Wajah Kyle jatuh saat dia melepas bajunya, siap bertarung. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Kamu ingin bertarung denganku? Bagus, bagus. Silas sangat bersemangat. Saat dua mahasiswa terkenal di universitas akan bertarung, kerumunan besar telah terbentuk di sekitar mereka. Aku harus memenangkan pertarungan ini. Kyle meraung dan bergegas menuju lawannya seperti harimau ganas, menghasilkan kekuatan yang kuat.
Saat Kyle menyerbu ke arahnya, kilatan mematikan melintas di mata Silas. Dia bergeser sedikit untuk menghindari serangan Kyle sebelum memberinya tendangan kuat. Kyle segera terlempar ke belakang beberapa meter. Setelah dia mendarat di tanah, dia mengerang, tidak bisa bangkit lagi. Semua orang terkesiap. Kyle telah belajar bergulat sejak dia masih muda, dan dia pandai dalam hal itu. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan pukulan Silas. Bab 325. Seberapa kuatkah Silas? Dengan gembira, Silas mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Begitukah cara orang erudi bertarung? Benar-benar omong kosong. Dibandingkan dengan taekwondo Daxia, itu hanyalah sampah. Gulat erudian adalah sampah. Aku pernah mendengar bahwa Kyle ahli dalam gulat, tapi dia tidak berguna. Itu benar. Gulat erudian tampak luar biasa di film, tetapi sebenarnya tidak berguna dalam kenyataan. Anggota klub taekwondo terus-menerus mengejek. Silas mencibir, gulat erudian adalah sampah. Hari ini, saya, Silas, menyambut siapapun yang tidak setuju untuk melawan saya. Tidak ada aturan, jadi jika Anda terluka, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ini berlaku sebaliknya, demikian juga. Kerumunan terdiam, dan tidak ada yang berani menatapnya. Sambil tersenyum, Silas menyatakan, tidak ada yang mau menerima tantanganku. Apakah tidak ada yang berani membuktikan gulat erudianmu? Benar-benar pecundang. Dia mengejek para erudian tanpa ampun di depan wajah mereka. Siapa yang bisa tahan dengan itu? Namun, semua orang tidak berdaya. Bahkan Kyle, yang ahli, dikalahkan, apalagi, apa yang akan menimpa mereka yang lain. Mereka yang berani menerima tantangannya sedang mencari kematian. Saat itu, semua orang yang bertemu dengan seringai kejam Silas buru-buru menundukkan kepala karena terkejut. Hahaha, tidak ada seorang pun di Erudia yang akan membuktikan bahwa gulat erudian berhasil. Sungguh mengecewakan. Negaramu sedang merosot. Untuk pamer di depan Abigail, Silas telah terang-terangan memprovokasi seluruh negeri. Dengan suara kecil, Abigail bertanya, Levi, apakah dia sebaik itu? Levi menjawab sambil tersenyum. Dia tidak lain hanyalah seekor semut. 5 tahun yang lalu, Levi telah bertemu banyak pria seperti ini di medan perang. Para prajurit Daxian adalah yang terburuk dari mereka semua. Saat itu, Silas mengalihkan tatapan tajamnya ke Levi. Ada apa? Apakah kamu ingin menantangku? Saat Levi berdiri di samping Abigail, dia ingin memberinya pelajaran sejak awal. Levi tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan menuju Silias. Pemuda itu terharu. Haha, hebat. Akhirnya ada yang mau menantangku. Saat dia menatap Levi, yang sedang berjalan, lusinan cara untuk menyiksa Levi muncul di benaknya. Segera, saya akan menunjukkan kepada Abigail seperti apa pria sejati itu. Dalam sekejap mata, Levi berjarak kurang dari 5 meter dari Silas. Levi mengulurkan tangan kanannya. Sampah. Dasar idiot, cibir Silas. Baginya, pukulan Levi penuh dengan kekurangan. Dia mengulurkan tangan untuk memblokir pukulan secara naluriah. Namun, saat dia menyentuh Levi, ekspresinya berubah drastis. Tinju Levi lebih cepat dari yang dia duga dan tumbuh lebih besar di matanya. Pukulan kuat mendarat di wajah Silas saat dia terbang kembali seperti layang-layang tanpa tali. Semburan darah terbang di udara, bersama dengan beberapa giginya. Pukulan itu melemparkannya puluhan meter jauhnya. Silas menabrak 2 pohon sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Teriak Silas kesakitan, sambil berguling-guling di tanah kesakitan. Anak muda, kamu tidak bisa menghina gulat erudian, tegur Levi sebelum pergi bersama Abigail. Keheningan terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa penjelmaan iblis, Silas akan berakhir dalam situasi seperti itu. Levi baru saja meninjunya sekali, tetapi dia akhirnya terluka parah. Sekarang, sepertinya taekwondo malah dibuang. Berita itu menyebar seperti api. Saat itu, di perusahaan baru Zoe di Union Square. Zoe sedang mendiskusikan kolaborasinya dengan Darren. Setelah mendapatkan pijakan di Northampton, Darren mensurvei pasar, sebelum menyadari bahwa perusahaan Zoe memiliki potensi besar dan akan menjadi mitra yang sempurna baginya. Bersambung.